Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk silaturahmi di sini, menjalankan zikir napas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu menjalankan apa yang diajarkan beliau sampai yaumil akhir. Sahabat-sahabat, bapak-bapak yang saya hormati, dan sahabat-sahabat dimanapun berada, sebelum kita melanjutkan ke acara obrolan malam kali ini, temanya adalah memahami makna usul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, saya akan salam-salam dulu ini bagi buat sahabat-sahabat yang berada dimanapun. Ini terutama salam santun bagi pembimbing-pembimbing yang ada di Padepokan di Solo. Salam santun kepada Bapak Setio Purwanto, Mbah Bejo, Mbah Poyo, dan ada di sana Mas Mul dan Mas Beken. Terus salam-salam juga buat teman-teman DNSA yang ada di Gresik, Pak Kamai Simatupang beserta teman-teman yang lain. Di Purworejo ada Pak Widarto beserta jemaahnya. Di mana lagi tuh? Selain di Gresik, Purworejo, terus mana lagi? Malang. Di daerah Malang itu ada Pak Haji Ali, Pak Haji Nur beserta sahabat-sahabatnya, dan DNSA yang di Pontianak, Malaysia, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, terus Papua. Terus juga sahabat-sahabat yang ada di Tangerang. Di Tangerang itu ada Pak Haji Husen, Pak Haji Sunasdi, Pak Dodi, Kang Opit. Selamat malam juga untuk teman-teman yang ada di Kerawang, Bekasi, terus yang di Cilengsi ada Pak Soni beserta sahabat-sahabat yang lain. Dan bagi sahabat-sahabat yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kita pada malam ini ngajinya santai-santai saja ya Bang ya. Ini sambil ngopi, sambil makan pisang goreng. Dan disinilah kita belajar dengan menggunakan metode santai-santai saja. Di situ kan. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang melalui Japri menanyakan tentang wusulnya di metode DNSA. Nah, ini saya akan ceritakan yang saya alami. Sebetulnya saya tuh dulu itu belum paham makna-makna atau kata-kata yang disebut wusul, tajali, taholi, zero, fana, karena saya tidak mempelajari keilmuan-keilmuan tasawuf, dan saya pun tidak mempelajari keilmuan-keilmuan tentang tauhid. Nah, jadi saya belajar makrifatnya itu bukan keilmuannya, tapi belajar makrifat, langsung praktek gitu loh Pak. Nah, sehingga pemahaman-pemahaman itu saya dapat setelah saya berjalan.
Nah, ini saya akan menjawab makna usul di dalam zikir napas sadar Allah itu di saat jiwa kita sudah aktif menyadari Allah. Nah, itu usul sudah sampai. Nah, tapi kata sampai di sini itu ternyata awal, Pak. Jadi di saat jiwa kita aktif sadar Allah itu awal, bukan akhir. Karena di saat kita zikir itu kan, ini yang saya alami gitu ya. Sebelum saya memahami benar-benar zikir napas ini kan dulu itu saya belum paham level, Pak. Nah, jadi di sini saya melakukan apa yang diajarkan oleh Pak Setio Purwanto melalui YouTube. Dan itu saya belum pernah ketemu sama beliau. Saya hanya mengikuti apa yang dikatakan beliau. Jadi istilahnya awalnya dari katanya. Katanya begini, saya lakukan itu. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana biar cepat wusul dalam zikir napas? Kalau yang saya alami, biar cepat kita sampai wusul, aktif kesadaran kita menyadari Allah, yaitu di saat kita sebelum zikir napas itu harus melakukan kepasrahan dulu di situ. Menyadari ketidakmampuan diri kita. Jadi di saat saya sebelum zikir napas, saya ada komunikasi nih dalam batin saya. Walaupun waktu itu belum tahu Allahnya itu yang mana gitu loh, Pak. Tapi saya yakini aja dalam hati ini bicara kepada Allah. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang tak berdaya, yang tidak bisa apa-apa. Tolong ya Allah, mudahkan, aku ingin berzikir kepadamu. Nah, di saat saya lakukan setelah ada penyerahan, itu nyaman, Pak. Jadi kita ini bukan mampunya kita berzikir, tapi dimampukan. Dimampukan oleh Allah berzikir. Ngikutin napasnya enak. Di saat zikir dalam hati, mengikuti napas keluar masuk pun enak. Dan memang saya nggak ngalamin yang namanya perjalanan-perjalanan menembus langit ketujuh, bumi ketujuh, lapis bumi tujuh, langit bumi tujuh gitu. Nah, itu saya nggak ngalami hal seperti itu. Saya terus terang aja. Jadi di saat setelah saya pasrah total, minta bimbingan Allah, sehingga dimudahkan Allah dan berzikir. Awal pertama itu ngikuti napas, begitu setelah ngikuti napas enak, nyaman, di situ berzikir hati saya. Allahu Allahu Allah. Tapi di pertengahan itu berubah lafadznya menjadi ya Allah. Setelah itu saya ikuti terus, ya Allah, ya Allah. Sampai setelah itu ya Allah itu hilang, nggak ada sebutan lagi, disitulah timbul yang namanya kesadaran. Nah, awalnya pas setelah hilang ya Allahnya itu kita ngalami masuk ke suatu tempat yang nyaman, yang memang nggak bisa diceritakan. Nyaman, dan nyamannya itu belum pernah kita rasakan. Tenang, nyaman, enak. Nah, disitulah setelah itu baru mulai ada kesadaran menyadari Allah. Seakan-akan, bukan seakan-akan ya, yang dirasakan seperti itu. Jadi kita menyadari ada di hadapan Allah, dipeluk oleh Allah. Nah, setelah itu disadarkan kembali, lalu dikenalkan tentang diri oleh Allah. Nah, sehingga kita memahami mana diri, mana Allah. Nah, ini sebetulnya udah usul ini, sampai dengan apa yang kita tuju, kan gitu ya. Kita melakukan zikir napas ini ingin mengenal Allah, mendekat kepada Allah. Sehingga kita berserah total, di saat berserah total dibimbing sama Allah. Jadi bukan mampunya kita, dimampukan oleh Allah, mengenalnya. Diperkenalkan oleh Allah tentang diri, diperkenalkan tentang Allah. Nah, setelah aktif sadar Allah ini, kita memang harus aplikasikan, Pak, dalam kehidupan.
Nah, setelah usul ini kita harus aplikasikan dalam kehidupan, bukan hanya dalam duduk timpu saja. Nah, si kesadaran jiwa yang menyadari Allah ini kita aplikasikan dalam keseharian. Memang awal-awalnya ini kayak orang gila, Pak. Kalau kita ceritakan hal seperti ini. Apalagi kalau kita ngomong, bisa ngobrol sama Allah. Saya nggak bisa menjelaskan dengan bahasa-bahasa dengan keilmuannya. Tapi saya hanya menjelaskan apa yang saya alami gitu loh, Pak. Saya ngalaminnya seperti ini. Akan saya nanya, dijawab. Nah, tapi kesadaran ini antara jiwa dan Allah ini apa sih? Oh, sebentar atuh. Sebentar. Ayo. Dicari atuh di situ, Nin. Anak mainnya, Nin. Maaf keganggu sedikit ya Pak ya, anak minta permen. Gitu. Jadi gitu Pak. Jadi setelah kita aktif, jiwa ini menyadari diri yang tidak bisa apa-apa, hanya dimampukan Allah tadi. Nah ini terus Pak berjalan, ini awal pertama. Nah setelah itu saya minta ke Allah untuk dapat guru pembimbing dan keilmuannya, sehingga Allah pertemukan dengan Pak Setio Purwanto. Nah, di saat diperjalankan pertama kali saya ke Padepokan Patrap Surakarta, disitulah Allah memahamkan tentang 3T. Jadi setelah sadar Allah ini, dilanjutkan dengan sikap tasbih, tahmid, takbir. Jadi setelah wusul, setelah sadar, disadarkan gitu Pak, ini perjalanan masih terus. Jadi bukan akhir. Nah jadi pertanyaan teman-teman yang japri ini sudah saya jawab ya. Makna wusul itu apa ya? Di saat DNSA ini, di saat jiwanya aktif, sadar Allah, itu udah wusul. Caranya biar cepat wusul, ya di saat kita mau melakukan zikir napasnya harus pasrah total kepada Allah. Sehingga apa? Dibimbing oleh Allah. Kita berzikir itu dimampukan untuk berzikir, diperkenalkan oleh Allah. Jadi bukan mampunya kita gitu loh Pak. Nah itu cara mudahnya yang saya alami. Karena dalam laku ini tidak semua sama Pak, macem-macem. Nah jadi setelah datang ke Solo, dipahamkan lagi tentang sikap 3T itu. Tasbih, tahmid, takbir. Nah itu ternyata di sana dikasih pemahamannya, teorinya. Nah setelah saya dipahamkan oleh Allah tentang teori, saya praktekkan, saya aplikasikan. Karena di saat kita hanya mengenal Allah, zat Allah ini laisa kamislihi, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun tadi Pak. Kalau hanya sekedar pemahaman aja, nggak diaplikasikan, itu akan menjadi masalah. Karena apa ya, di saat begitu kenal langsung diuji, bener nggak nih kan gitu, sungguh-sungguh nggak nih kan gitu. Dalam kehidupan tuh langsung dapat pembelajaran Pak. Makanya waktu itu kok kenal malah banyak masalah, akhirnya dipahamkan tentang 3T. Di sana dibilang dengan 3T ini masalah hidup beres. Nah itu kan baru katanya. Nah setelah saya dapat katanya itu, saya aplikasikan. Mulai di situ terbuka Pak. Permasalahan-permasalahan yang tadinya merasa jelimet terurai dengan sikap menerima, bersyukur, dan yakin kepada Allah. Tapi di saat kita aplikasikan 3T itu pun, itu enggak sekali doang Pak pembelajarannya, itu berulang-ulang itu. Nah berulang-ulang sampai ngadepin masalah lagi. Selesai masalah ini, dapat masalah lagi. Tapi sampai-sampai, loh ini udah pakai 3T nggak selesai-selesai ini masalah.
Sampai seperti itu, Pak. Akhirnya ada lagi itu. Waktu itu pelatihan masalah jadi amanah. Jadi masalah ini dijadikan amanah. Sehingga dapat pertolongan Allah. Terus keluar lagi metode amanah kubro waktu itu. Nah itu kalau nggak salah amanah kubro itu sampai 4. Kalau nggak salah. Dan itu saya diperjalankan terus sama Allah. Untuk acara amanah ini. Amanah kubro ini. Ikut terus. Sampai 4 kali itu. Dengan cara Allah. Saya pun nggak ngerti kok bisa hadir di setiap acara pelatihan amanah kubro itu. Nah disinilah ternyata Pak, aplikasi dalam keseharian tadi itu jadi gini. Terkadang kondisi seperti itu tuh nggak selamanya Pak. Naik turun. Jadi mau-maunya Allah gitu loh. Ini kamu usul nih. Saat diperjalankan usul tuh. Bersama Allah terus. Jelas kita menyaksikan Allahnya. Waktu diperjalankan nih, keluar rumah. Bagaimana cara Allah ngasih makan, bagaimana Allah ngasih tempat tinggal gitu kan. Nah itu di luar nalar saya. Tapi saya saksikan. Kenyataannya gitu Pak. Ini kalau enggak Allah enggak mungkin ini. Gitu loh. Kalau bukan Allah enggak bisa nih begini. Itu sampai tersaksikan. Terus masalah tentang istilahnya apa ya? Fana, zero. Nah, kondisi-kondisi ini itu ternyata Pak tidak selamanya. Cuman akan kita alami gitu loh. Tapi enggak selamanya duduk di situ. Contoh di saat dipahamkan tentang fana dalam aplikasi kehidupan, saya awalnya nggak tahu, nggak ngerti ini fana tuh kayak gimana sih. Tapi begitu diperjalankan saya ke Jombang, Jawa Timur, disitulah saya hanya mengikuti kehendak-kehendak Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Saya ikuti aja, melayani orang segitu banyaknya, saya nggak merasa capek. Sampai-sampai begitu saya dihadapkan dengan orang-orang yang berilmu tinggi, saya bisa menyampaikan tentang tauhid. Nah ini di luar nalar saya Pak. Ternyata di saat kita berserah total kepada Allah, mengikuti kehendak Allah, itu usul dalam aplikasi kehidupan sebenarnya Pak. Tapi keadaan usul seperti itu tuh nggak selamanya gitu. Yang saya alami. Kadang lepas juga. Jadi memang di sini banyak orang yang akhirnya bagaimana ya? Ngetes gitu, Bang. Ibaratnya lu kan udah panah ini. Gua ambil motornya, marah nggak? Wah, itu kan yang anehnya begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak. Ayo, silakan. Duduk. Alhamdulillah. Gimana? Udah ketemu Bang Ferry. Ini baru Bang. Duduk. Oke. Silakan. Sini dengerin dulu. Kopi. Ngopi dulu. Baru bisa merokok boleh. Kalau banyak ingat ya? Iya. Nah, kamu kan gue bilang, kamu pasti ketemu lah orang. Juga baru lupa deh. Lupa inget sama. Soner, anak asku. Iya. Oke. Karena lagi mikir. Nah, ini kalau kita kan ngajinya begini, santai ya Bang ya. Ya. Nah, alhamdulillah ini ada Bang Awang. Ada siapa namanya Bang? Opik. Bang Opik. Alhamdulillah udah hadir juga. Si absen Bang. Formalitas. Jadi kita lanjutin lagi ya ngobrolnya. Jadi gitu Bang Awang. Jadi tadi kita itu ngobrol memahami makna usul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sudah saya jelaskan
usulnya di metode DNSA sudah saya jelaskan, dan cara mudahnya agar cepat usul sudah saya jelaskan. Nah, dan ini kita memahami dalam aplikasi kehidupan. Dan ternyata ya kondisi usul ini dalam aplikasi kehidupan itu nggak selamanya gitu. Ibaratnya kita itu nggak selamanya dalam keadaan menyadari bersama Allah tadi. Memang kemarin dijelaskan sama Pak Pur, Allah itu kadang-kadang memahaminnya itu di saat di luar, di saat kita keluar, outdoor. Apa kemarin tuh dibilangnya? Outbound ya? Di luar kebun. Iya. Nah, iya di jalan, dalam perjalanan. Kadang-kadang kita dipahamkan dalam perjalanan, begitu balik ke rumah udah mulai dah tuh. Kadang inget, kadang kagak. Nah, ini ternyata di sini memang prosesnya. Jadi kita ngalamin panah itu nggak selamanya kita panah gitu loh. Kita bertajali, bahasanya ini saya nggak ngerti sebenarnya ya. Cuman aduh bukan makomnya untuk menjelaskan keilmuan soalnya nih. Jadi saya ini cerita pengalaman aja Bang ya. Ibaratnya kalau masalah keilmuan mah, nah mungkin jenengan lebih paham lah, nanti bisa berbagi kalau tentang keilmuannya. Nah ya. Jadi gitu. Jadi ini saya cerita maksudnya pengalaman apa yang diaplikasikan dari pelajaran DNSA gitu. Nah jadi gitu teman-teman, sahabat-sahabat, ini jadi kita ini saling mengisi aja sebenarnya di sini. Ibaratnya saya pun ya sama belajar kan gitu. Jadi kenapa Allah itu memerintahkan saya buka majelis di sini? Sesungguhnya ini permohonan saya minta diistiqomahkan. Bukan karena saya sudah punya ilmu, bukan. Jadi ini saya belak-belakan aja nih, buka-bukaan. Saya mohon ke Allah, ya Allah berikan keistiqomahan aku untuk zikir nafas sadar Allah ini. Perintah sama Allah, udah buka majelis ente. Begitu buka, pikiran main nih, Seng. Nah ini mau ngejelasin apa nanti kalau ada orang sini. Nah itu udah mulai tuh pakai pikiran lagi. Tapi setelah itu saya sadari lagi, yang perintah Allah, berarti ini semua diatur sama Allah. Udah nekat, bikin undangan di grup. Saya akan mengadakan ini. Begitu dihadirkan, subhanallah Bang. Ya orang-orang yang hebat semua. Nah, ini bukan orang-orang baru belajar kemarin sore istilahnya. Yang baru belajar itu saya sebenarnya kan. Nah, dikirimkan kayak jenengan bertahun-tahun berkelana ke sono kemari dalam pencarian Allah. Mas Nasdi juga sama, apalagi ini suhu juga nih. Jadi memang Allah itu luar biasa. Dihadirkanlah orang-orang yang sudah memahami keilmuannya, datang ke sini. Akhirnya sama-sama belajar, saya belajar. Gitu. Banyak belajar saya dari teman-teman sahabat-sahabat. Ya memang yang di luar nalar itu terjadi di saat kita memang sudah yakin kepada Allah. Dulu waktu dihadirkan Pak Pur ke sini pun ya di luar nalar, Pak. Kalau pakai nalar ini ngongkosinnya gimana? Wah, itu udah di pikiran kan jadi mentok gitu loh. Pakai logika mentok, Pak. Tapi begitu saya yakin ke Allah, bagi Allah nggak ada yang sulit, dibuktikan, datang. Ayo. Kalau pakai pikir keadaan pas Pak Pur datang nggak ada duit lagi, wah itu apa nggak panik itu? Secara akalnya, pikirannya, manusiawinya panik Pak. Mau nyuguhin apa nih Pak Pur nih datang? Tapi dikarenakan saya kembalikan lagi kesadaran saya ke Allah, saya yakin Allah ngedatengin pasti udah sama semuanya udah. Dan itu nyata Pak. Begitu Pak Pur datang, ada yang bawa ikan bakar, ada yang bawa buah, ada yang segala macam. Nah itulah menyaksikan sebenarnya.
Cara-cara Allah tuh begitu. Di luar nalar kita. Dan ini pun ada kaitannya menyaksikan guru pembimbing kita dalam aplikasi, Pak. Kita akan paham itu di saat sudah dipertemukan dan jalan bareng loh, Pak. Ini yang saya alami. Allah yang ngasih nih guru pembimbing Pak Pur. Ternyata setelah itu saya kirain cuma sekali doang ketemunya. Setiap acara dipertemukan. Yang anehnya apa? Dipilih saya ini buat nemenin dia di kamar, di hotel. Satu kasur. Dan di situ saya menyaksikan, Pak, apa yang dia omongkan itu sesuai dengan lakunya gitu loh. Nggak ada batas. Nggak dia menganggap dirinya sebagai guru besar. Tidur ya tidur bareng satu kamar, satu ranjang nih. Ngobrol kayak temen. Dalam batin mah saya nggak enak. Ya Allah, ini guru pembimbing saya ini ibaratnya mursyid saya kan gitu ya, Bang ya. Kalau pakai perasaan, tapi di situ saya menyaksikan apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan lakunya. Yang luar biasanya lagi, keadaan waktu itu saya nggak ada duit sepeser pun. Ini dia itu kayak ada yang ngasih tahu gitu, Bang. Selesai dia terapi orang, dia kan psikolog tuh, ada yang konsultasi juga. Begitu masuk lagi, dia buka tuh amplop. Kamu 200, saya 200. Allahu Akbar. Tambah buyang lagi saya nyaksiin begitu. Diterima gimana? Nggak diterima, Bu. Itu dalam batin begitu, Bang. Nah, ini penyaksian nyata. Bahwa ini pembimbing ini benar dengan apa yang dikatakannya. Sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dia mengajarkan kita lurus ke Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan harus karena Allah. Itu pertama. Waktu dikasih fasilitas yang mewah-mewah, mungkin ini karena fasilitasnya mewah, dia nggak ngeluh. Dalam batin saya gitu, Bang. Begitu diperjalankan ke Palembang, itu nggak disewain hotel, Bang. Seadanya tempat. Kagak sedikit pun ngeluh. Subhanallah. Walaupun tempatnya panas, kipas ketek-ketek kecil gitu. Dia terima aja. Ranjang kecil nih. Dia bilang, ente mau berdua di sini? Enggak usah, Pak, jadi bawa aja. Ujung-ujungnya pas tidurnya ditiker bareng-bareng, Pak. Sama jamaah-jamaah yang lain di rumah kosong disediain tiker, dia tidur di situ. Nah, ini penyaksian nyata, Pak. Jadi gimana ya? Bukan membanggakan. Bukan, Pak. Tapi ini menceritakan kenyataan yang dialami gitu loh, Pak. Dan di sini bukan berarti kita perlu pengakuan. Karena sesungguhnya dalam laku itu ya masing-masing kan gitu. Mau diakui nggak diakui ya orang masing-masing sih. Ya kan? Yang ngalamin kan kita masing-masing dalam kehidupan ya. Bener nggak? Misalkan contoh diakuin nih, wah saya akuin nih keilmuannya Pak Suryadi gini. Dalam kehidupan pas lagi puyeng kan tetap aja kan sendiri kan, nggak perlu pengakuan dari orang. Ibaratnya begitu. Nah ini saya cerita yang nyata-nyata aja lah. Nanti kalau masalah keilmuannya nanti ditambahin nama ini nih, ada Sehu nih, Pak Awang sama Mas Kang Rudi nih. Insya Allah nanti ini cuman saya buka dulu. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Kadang-kadang kan orang ngetes, Pak. Lu cerita udah usul lu, udah nyampe lu. Wow, dites begini. Lu ternyata nyampenya itu nggak selamanya nyampe ini kita nih. Maksudnya nggak selamanya menyadari bersama Allahnya gitu loh, Bang. Kadang naik turun. Iman itu naik turun, kenyataannya memang begitu. Makanya itu nggak pernah kita ya seperti itu. Nah, Jangan sampai ngaku-ngaku. nah itu. Kalau kita ngaku-ngaku jadi bumerang. Nah itu dia. Subhanallah, no, dihadirkan lagi ada Habib, no. Masya Allah.
Alhamdulillah malam ini berkah ini. Waduh, aneh tunggu nih Beb. Masya Allah. Jadi ini agak ngalor ngidul dulu nih ceritanya gitu. Dan kadang-kadang makanya di sini tadi, aduh, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Gus. Ayo gue serahkan. Neng tadi. Enggak, Pak. Mana codet sehat? Alhamdulillah condet. Nah, tuh. Iya, masuk, masuk. Ini Bib. Wah. Ini guru besarnya. Tuh. Bisa. Apa? Maaf. Dibukain aja sekalian itunya. Kanannya. Alhamdulillah nih. Ceritanya begini nih Bang, ini kan temen nih. Iya. Dia pengen tahu soal buku napas. Heeh. Jadi ya kalau mau lebih jelasnya gitu. Iya, oke. Kita memang di sini per-peran aja, Pak. Oh. Per-peran aja apa yang mau ditanyakan, tanyakan. Karena ngajinya itu bukan ngaji yang kaku gitu istilahnya di sini. Fleksibel lah. Formal. Nggak formal, nggak terlalu formal. Ngajinya santai-santai saja, sambil ngopi. Silakan. Apa yang mau ditanyain? Mau ikut aja sih. Oh, mau ikut aja. Ya jadi di sini ini ibaratnya apa ya? Pengajian tapi istilahnya ya bebas sebenarnya dari mana aja boleh masuk, Bang. Karena di sini bukan toriko, ibaratnya metode. Kita menggunakan metode yang namanya zikir nafas sadar Allah. Jadi zikir nafas sadar Allah ini adalah sebuah metode agar kita aktif jiwanya menyadari Allah gitu. Kenal diri, kenal Allah. Itu. Cuman metode zikirnya mengikuti nafas tadi. Iya, jadi tanpa diatur tapi ikuti nafas, keluar masuk dengan sendirinya. Nah, nanti saya kasih bukunya biar jenengan paham gitu ya. Nah, ini kita lanjutin lagi obrolan tadi nih Bib. Jadi temanya ini ngebahas usul dalam kehidupan sehari-hari Bib. Ini saya udah ngomong mulu nih dari tadi nih. Coba situ tambahin lah. Lanjut. Ini Habib ini satu mahal bener lagi. Lanjut mulu. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca Bang ya. Insya Allah ada manfaatnya. Nanti Puas. iya sama. Nomor teleponnya udah masukin. Iya, nanti bisa dimasukin di grup. Alhamdulillah tuh dihadirkan lagi orang-orang yang memang dipilih Allah ini. Ada Mas Rekan, beliau ini sang salik juga. Dari Malang ya Mas? Mana? Iya, dari Malang. Malang. Batu belum. Ini adik kakak ya? Iya. Iya. Kembar tapi tak sama. Mana sayang? Empahnya kan lagi ngaji dulu, ya. Kamu mama dulu bobo ya, oke? Malu, banyak om. Ya, sana. Ya, bentar. Nanti ya, dia mampah ya.
mana Bang Am? Teman apa? Teman SMP. Oh iya. Nah ini teman SMP SMP juga. juga. Kenal. Teman SMA istri saya. Ini daripada di grup SMP kan banyak lihat nggak membantu. Iya. Malam Sabtu, pagi. Karena saya ada di mana aja sih ada. Ada banyak di Orang Tangerang kita juga aktif ada. silaturahmi ya nggak menjadi masalah. Tangerang ada. Ente tinggal di mana? Cengkareng. Cengkareng ada juga sana di Amal. Di Amal ada. Pak siapa? Pak Heri Kuanto si itu Budi, Pak Widodo, Bang Widodo. Ada juga. Kemarin ada sih. Kali juga sih. Iya. Tapi karena dipusatinnya di sini karena mau satu. Kumpul semua lah. Istilahnya hanya menyediakan fasilitas seadanya, istilahnya memberikan wadah bagi teman-teman yang memang mau belajar kan gitu. Jadi di sini itu tidak ada pungutan biaya apapun, jadi ya karena Allah aja bang, gitu, nggak ada bayat-bayatan. Jadi di sini nggak ada puasa-puasanya, puasanya nanti puasa sunnah aja nyenengan sesuai dengan aturan syariat lah, syariat Islam. Dia ikut ini bang. Apa ya Makrifat yang dulu di Ngaji Marifat. Ahmad itu. Ngaji Marifat. Iya. Nah terus kan Dia sama, dia pakai kesadaran, tapi agak ini juga. Ya, kita nggak nyalain. Kalau kita emang full kesadaran. Kita cuma dua aktivasi dengan aplikasi. Udah itu doang. Aktivasinya dengan kesadaran, aplikasinya dengan kehidupan saya. Udah, kesadaran aja cuma kesadaran. Kesadaran diaplikasikan, aktivasinya ya DM itu. Cara mengaktifkan dan setelah aktif Aplikasikan. aplikasikan. Nah ini tadi kan lagi ngebahas usul nih bang ya, kita lanjutin sedikit ya. usul. Nanti tinggal tambahin lah, tinggal tambahin sama jenengan yang paham tentang polanya, ya kan? Soalnya saya nggak belajar itu soalnya, belum belajar bang ya. Jadi jangan salah paham nih teman-teman. Kadang-kadang ya, lu ngomongin Allah lu belajar ya gini ya kan gitu ya. Ya ini mah wallahu alam lah. Ya kalau ada manfaatnya diambil, kalau nggak manfaat ya matiin aja HP-nya. Jadi gitu bang. Jadi tadi udah saya jelaskan. Jadi wusulnya di DNSA itu di saat aktif jiwa kita itu sadar Allah. Itu wusul. Sampai. Maksud di sini sampainya itu kan baru sampai gerbang nih bang. Masih jauh perjalanan. Kadang-kadang orang ada yang punya pemikiran ma'rifatullah itu akhir tujuan. Jadi kalau udah kenal Allah udah gitu. Ternyata kalau di DNSA ini mengenal Allah itu awal bang. Jadi kita usul sadar Allah ini baru nyampe gerbang, belum masuk lagi. Karena perjalanan ini masih jauh. Yaitu diaplikasikan dalam keseharian tadi. Makanya diteruskan dengan 3T, tasbih, tahmid, takbir. Terus dilanjutkan lagi dengan ATP, amanah tanda perintah. Dalam keseharian. Jadi ibaratnya gini, setelah aktif sadar Allah, aplikasikan jadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah. Nah ke situ larinya kita. Jadi bukan udah kenal Allah ninggalin syariat. Gitu ya. Mentang-mentang udah deket sama Allah nggak perlu sholat syariat, nggak gitu di sini bang. Jadi di sini tuntunannya sama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Cuman kadang-kadang awal-awal memang kan kita itu investasi terlalu tinggi. Ya nggak? Kita pengen kenal Allah, pengen jadi wali, kan itu. Bener nggak? Kita pengen kenal Allah, pengen kaya raya. Pengen semua keinginan kita dipenuhi. Sehingga begitu masuk, begitu udah kenal, nggak dipenuhi, kecewa. Karena bukan untuk itu, kan gitu.
Jadi sebenarnya kita itu mengenal Allah itu agar kita apa? Hidup kita lebih tertata kan gitu. Sesuai dengan apa perintah-perintahnya, kehendak-kehendaknya. Makanya di sini kalau sudah aktif kesadaran kita akan memahami mana kehendak diri, mana kehendak Allah gitu loh. Maksudnya kehendak diri ini kan suka dicampuri dengan nafsu, keinginan-keinginan. Karena apa? Ya saya ngalamin begitu juga. Kenal Allah pengen kaya, wow minta kaya nih. Begitu dijawab sama Allah, lu sanggup nggak nih gue titipin kekayaan? Karena ini keinginan nafsu lu, bukan keinginan aku, kata lu. Bahasa kasarnya gono loh bang. Ini diperbalkan aja lah, gitu. Nah akhirnya di situ kan baru kita sadar, oh iya. Akhirnya ikuti proses. Dan Rasulullah pun mencontohkan seperti itu setelah mengenal Allah, menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Waktunya dagang, waktunya sholat, waktunya puasa, dicaci, dimaki lah ya iya, ditimpuk batu masih berdarah kan gitu. Jadi kenal Allah itu bukan jadi sakti. Kadang-kadang salah paham juga. Ada orang yang punya persepsi, orang yang kenal Allah itu tahu segalanya. Lu kan udah kenal Allah, pasti kan lu udah tahu segalanya, dikasih tahu sama. Lu memang benar di saat kita memang di hadapan Allah tuh nggak tahu apa-apa, Bang. Ya? Begitu kita nanya, ya Allah pahamkan, baru dipahamkan itu dalam kehidupan sebenarnya. Melalui apa? Pembelajaran-pembelajaran yang kita alami. Ini contoh yang saya alami aja, misalkan kan saya nggak paham nih maknanya Allah itu memberikan kesulitan disertai kemudahan. Terus saya nggak paham maknanya bersyukur apapun keadaannya. Itu begitu saya minta dipahamkan ke Allah, Allah ngasih pelajarannya. Begitu, ya Allah pahamkan aku bersyukur apapun keadaannya ya Allah. Baru ngomong gitu bro, rumah rubuh. Jadi pelajarannya tuh dikasih. Nah pas dikasih rumah rubuh, lu bersyukur nggak, masih bersyukur nggak kan gitu bang? Kaget aja, alhamdulillah jadi kan gitu. Tapi setelah itu Allah kasih paham. Di saat kesulitan itu saya tetap bersyukur, Allah kasih kemudahan dengan cara Allah. Ya, terusin. Ya. Jadi di sini tadi ini udah ngelebar kemana-mana lagi ya, kan? Memang ngobrolnya begini ngajinya kita ya. Sekali sangkutnya aja udah. Gitu bang. Jadi tadi udah ngejawab masalah usul tadi ya, usul di dalam DNSA dan cara mudah untuk usul di saat kita berzikir. Jadi caranya berserah total kepada Allah sehingga dibimbing Allah sampai kepada keadaan usul. Karena usul itu bukan keinginan kita, tapi pemberian dari Allah. Kita sampainya, aktifnya kita sadar Allah itu bukan keinginan diri kita gitu bang, tapi dimampukan. Habis itu aplikasi. Oh ya wis. Bib. Pak Imam. Jadi itu teman-teman, pembahasan usul udah saya buka tadi. Nah sekarang tinggal teman-teman yang mau menambahkan dari aplikasi kehidupan sehari-hari menurut pengalamannya masing-masing kan gitu ya. Silahkan Bib, lanjutkan Bib. Enggak. Masya Allah Habib nih enggak mulu kalau giliran seluruh lanjutin. Jenengan Bang Rudi. Oh Bang Rudi, bisa mengurai nih. Belum ada yang ini, masih umum sama aja. Sama aja. Belum ada yang khusus. Belum ada. Belum ada yang khusus. Mas Rekan mau nambahkan? Tun saget lagi. Malah sampai mana nih? Ya boleh silakan. Pak Bang. Kalau usul mau ngapain? Nah itu, jadi setelah usul kita itu ada langsung yang tadi itu sikap 3T, ATP. Nah itu lanjut Bang. Jadi ternyata perjalanan ini masih terus.
Makanya saya ikuti terus. Jadi apa yang diajarkan nih, Pak Pur mengajarkan ATP, udah saya apa yang dapat itu aplikasikan gitu loh. Sampai dulu itu nyari-nyari dulu bos, saya tuh ATP amanah saya apa? Oh itu sampai bingung saya. Amanah saya apa? Kata orang amanahnya ini, ininya ini. Oh dulu tuh masih bingung bang. Pertama kali aplikasiin, dicari-cari amanah saya apa? Amanah saya. Pas begitu dipahamkan, ternyata amanah itu terus menerus bang. Jadi kesinambungan. Hidup kita ini pun amanah, anak istri amanah, pekerjaan amanah. Itu terus. Tanda-tandanya itu memang ada. Ibaratnya yang simpel-simpel aja lah. Amanahnya perut, tandanya mulus, perintahnya apa? Kamar mandi buang. Nah itu kan yang simpel-simpel. Tapi kita udah pikirannya itu yang wah gitu. Amanah tuh yang harus wah. Nah terus ada pelajaran amanah di luar nalar itu dong. Iya. Begitu ada amanah di luar nalar, saya perhatikan amanah di luar nalar ini apa. Saya pikirnya yang wah-wah juga itu. Tapi ternyata setelah pelajaran itu saya langsung dapat itu. Disuruh apa? Menjelaskan tentang sadar Allah di apa itu? Sekolahan apa namanya yang Al-Azhar itu. Nah itu amanah di luar nalar saya. Suruh ngomong depan profesor, depan orang-orang yang keilmuan agamanya di atas rata-rata yang masuk situ. Lah si Yusuf siapa? Kalau nanya kitab, nanya dalil, nanya hadis, nggak ngerti saya bang. Tapi kalau misalkan nanya pernah belajar di terminal nggak? Pernah saya. Pernah belajar di kuburan nggak? Pernah. Pernah belajar jadi dukun? Pernah. Kalau nanya yang kayak gitu, pernah saya alami. Tapi kalau ditanyain pernah ngaji kitab ini belum? Kitab ini belum? Ya belum saya. Ini baru belajar. Dan ternyata setelah kita sadar Allah tadi Bang Awam, kita ya tetap tolabul ilmi. Jadi jangan mentang-mentang udah kenal Allah nggak perlu belajar. Nah ini yang kadang-kadang salah paham. Tolabul ilmi, tapi di situ niatnya sudah bukan mencari ilmu, tapi menjalankan perintah Allah. Karena apa? Yang ngasih ilmu itu Allah, bukan tolabul ilminya. Cuman ibaratnya kan secara syariatnya kan gitu. Kalau kita belajar maka kita bisa. Nah sekarang saya harus meyakini bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Banyak nggak orang yang nggak belajar tahu-tahu bisa? Nah itulah Allah tuh begitu gitu loh bang maksudnya. Tapi jangan jadikan alasan terus nggak mau belajar. Situ. Kadang-kadang orang salah paham situ. Nah terus kita sambung lagi tadi itu bang. Hijab di saat menuju Allah. Kadang-kadang guru pun jadi hijab, ilmu pun jadi hijab, sampai metode ini pun jadi hijab. Kalau kita meyakini yang bisa merubah jiwa kita ini sadar Allah metode ini, nah ini jadi hijab sebenarnya. Terus gimana yang benar? Lakukanlah metodenya ini lillah karena Allah. Kalau mau ngamalin aja karena Allah gitu loh bang. Jangan punya tujuan yang lain lah. Sehingga apa? Tidak jadi hijab. Makanya Pak Pur itu kalau ditanya sama murid-muridnya jawabannya cuma satu. Sudah betul lurus ke Allah gitu. Tapi dulu saya sempat kesel itu. Sebelum saya paham. Ini guru ditanya jawabannya cuma lurus doang. Dalam batin ini gerundel bang. Tapi begitu setelah berjalan terus sehingga ada keberanian bertanya ke Allah nih. Bertanya ke Allah dalam keseharian. Tapi kadang-kadang Allah memahamkan melalui Pak Pur juga. Kita lagi bertanya tentang apa gitu, tiba-tiba Pak Pur nerangin tentang itu gitu. Nah ini yang saya alami di saat saya menjalankan, diaplikasikan dalam keseharian.
Dulu mah itu kan kita suka alergi banget dengan orang, itu baru katanya. Itu waktu pertama kali mulai aktif itu baru alergi sama orang-orang yang cuman katanya. Karena merasa diri kita udah laku gitu loh, Bang. Padahal ya semua berawal dari katanya. Semua orang, termasuk guru kita pun ya awalnya dari katanya. Karena dia aplikasikan sehingga jadi nyatanya. Dulu alergi, tapi begitu dipahamkan, ya memang semuanya dari katanya. Kalau nggak ada katanya dulu, mah nggak bakalan nyata. Ya kan? Ada dulu orang copy paste tulisan orang nih, kita katakan. Dulu tuh alergi, copy paste doang, gitu ya. Pas begitu setelah disadarkan, dipahamkan, ya itu ilmu dari Allah juga. Nah, melalui orang yang mengcopy paste ini sebenarnya gitu kan? Iya, seperti halnya ilham kan nggak mesti yang dicita-citain orang, wah mesti ilham seperti apa. Sebenarnya bentuknya banyak ya, wujudnya banyak. Nah iya, Bang. Macam-macam. Yang penting kan kita dipahamkan oleh setiap yang dihadirkan. Nggak harus TV atau apa, ilham nih. Malah dalam sehari-hari aja itu kalau kita sadari banyak ilham yang dihadirkan, cuma kita kadang nggak menyadari gitu. Kadang-kadang kan jam 2 dia buka Solo Spirit Pakun, buka bulan Juni 2012 saya buka, gila nih. Akhirnya saya tiba-tiba udah saya share aja. Nah kadang-kadang yang dibutuhkan itu, Bang. Nongol. Ini penjelasan yang nyatanya gitu. Kita nggak sengaja lagi mikirin ini, tiba-tiba dibuka, kok pas banget yang dipikirin ya. Nah, gitu kan ya. Nah itulah cara-cara Allah gitu ya. Cara Allah begitu. Atau orang lain tiba-tiba ngomong. Nah, cocok ini. Gitu. Ya itu, kadang-kadang ya di saat aplikasi itulah Bang Dita dipahamkan. Tapi mohon maaf ini bukan saya merasa sudah mengaplikasikan, enggak. Ya karena ini pengalaman yang nyatanya gitu loh. Ibaratnya sebenarnya ya nggak perlu kita umbar pengalaman itu, tapi di sini kan kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang dialami ini ada yang sama mengalami sehingga tersadarkan gitu. Oh iya ya sama kayak gua, gitu kan. Jadi bukan untuk pengen diakui, pengen ini, enggak sebenarnya. Dan di sini caranya belajarnya memang begini, kita sharing, kita ceritakan pengalaman kita sehingga oh iya, apa yang dialamin Bang Anam saya ngalamin, cuman ceritanya agak beda dikit gitu. Ini kan sering, Bang. Jadi kita itu kadang-kadang ya pahamnya di saat begini nih, silaturahmi begini, kita sharing, kita cerita. Tahu-tahu pemahaman itu datang, oh iya. Jadi kadang-kadang gini, contoh yang kita sharing kemarin di grup itu, tanpa sadar kita itu selalu menduakan Allah, membandingkan Allah dengan makhluk. Walaupun dalam arti kata ini agar terpahamkan gitu maksudnya, paham ya? Ini agar paham. Jadi saya kasih contoh seperti ini gitu. Maksudnya paham nggak nih? Nah, kesalahan kita itu di situ, Bang. Udah jelas-jelas Allah itu laisa kamislihi syai'un, nggak bisa diserupakan dengan apapun. Kadang-kadang kita samain mau ke Allah itu sama ketemu dengan ke presiden. Nah, misalkan gitu. Harus melalui ini. Udah jelas-jelas nggak bisa diserupain, nggak bisa disamain. Kita kadang-kadang tetap aja nyamain gitu. Nah, di situ kadang kita terjebak juga itu. Tanpa sadar. Niatnya bagus untuk mempermudah, tapi tanpa sadar kita menyamakan Allah dengan makhluk, gitu. Makanya di sini itu ibaratnya kalau lu mau paham, lu laku, ibaratnya gitu, Bang. Karena waktu itu saya pernah tanya ke Pak Pur pernah nge-share tuh, pahami duduknya kesadaran kita kan gitu. Dalam batin dia nanya, maksudnya
duduk di mana ini, duduk di mana ini, kesadaran ini duduk di mana gitu. Begitu dipertemukan, diperjalankan ke Padepokan, ketemu nih Pak Pur. Pak Mates yang ngomong, Pak Pur, saya mau tanya Pak Pur, duduknya kesadaran kita tuh di mana? Jawaban cuma apa? Laku, Sup. Udah langsung diem saya udah. Laku, jawabannya laku. Berarti kan harus melakukan, baru dipahamkan gitu loh Pak. Dan akhirnya ternyata saya baru dipahamkan itu pas acara di Malang itu. Di Malang itu Pak Pur menceritakan kita harus punya anchor jangkar lah ibaratnya dalam aplikasi. Apa jangkarnya? Yaitu napas yang keluar masuk ini. Jadi pas begitu kita menyadari napas masuk ini kesadaran kita menyadari yang ada itu hanya Allah. Di saat Allah, kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Nah, di situ sebenarnya anchor itu ternyata. Kalau dalam duduk timpu kan kita level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, kalau dalam keseharian nih, Bang, kita bisa menggunakan anchor itu. Maksudnya di saat ini naik motor nih, langsung menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Kesadarannya tuh ke situ, duduk di situ maksudnya. Oh, ini yang disebut duduknya kesadaran itu di mana gitu loh. Kayak gini lah kita ngobrol. Kesadaran kita duduknya di mana? Kalau duduknya menyadari Allah, itu sadar Allah di saat ngobrol. Tapi kalau kesadarannya itu di makhluk, nah, itu menyadari si Yusuf lagi ngomong kan itu. Yang seperti yang baru kemarin ya, bedanya kesadaran doang sama kesadaran Allah. Nah itu. Nah, itu kan kemarin Pak Pur Iya. gitu kan, di jiwa ya sadar. Tapi kalau orang sudah sadar Allah, artinya kan jiwa yang sudah menyadari akan Allah. Nah, Gitu maksudnya ya. betul. Kayak gitu, jadi sadar doang, tapi yang aplikasinya belum ada. Sadar doang. Ya, ada. Ini kan sadar semua, ini sadar. Oh, ada teman, ada ini makanan itu, pasti kan sadarnya sampai di situ aja. Bukan menyadari Allah. Belum dikembangin. Kalau udah sadar akan Allah ya, udah itu yang disebut sadar Allah. Nah, ini masuk lagi kan, nyambung lagi, berarti usulnya kita itu di saat sadar Allah, di saat kita sadar Allah dalam keseharian itu udah usul, udah nyampe maksudnya. Nyampe mana? Sadar Allah. Kalau sadar doang belum ya. Nah, iya. Baru sadar. Nah, makanya kata Pak Pur pas ngomong kita itu dipahamkannya di saat outbound. Outdoor apa outbound sih kemarin? Outbound ya. Out di kebun. Main-main di luar maksudnya kan gitu. Nah, itu Bang, itu yang saya alami begitu di saat diperjalankan di luar ini. Ya ibaratnya itu pemahaman saya diperjalankan jiwa, jasad dan ruh kita ini oleh Allah di jalan Allah nih. Itu pemahaman tuh masuknya cepat, dipahamkan Allah tuh. Di saat saya melihat perempuan, apakah kesadaran saya berhenti di perempuan ini? Nah gitu loh Bang. Tiba-tiba, oh iya saya harus menyadari Allah. Nah kesadaran tuh ngomong gitu, saya harus menyadari Allah. Tapi mata ini melihat perempuan. Mata lahiriahnya melihat perempuan, mata batiniahnya menyaksikan Allah. Di sebalik si perempuan gitu loh Bang. Akhirnya tetap sadar. Begitu ngeliat alam semesta, gunung-gunung, ya kan? Indah, sawah, segala macam. Nah di saat menyaksikan itu, apakah berhenti kesadaran saya di keindahan alam itu? Ternyata enggak. Dipahamkan lagi oleh Allah. Lu harus menyadari di sebalik alam semesta ini ada aku. Oh ternyata ini yang disebut nyambung gitu Bang. Tapi di saat diperjalankan itu nyata Bang. Gimana Allah ngasih makan, ngasih kopi, ngasih rokok, itu nyata loh. Saya menyaksikannya nyata, tapi begitu pulang ke rumah kadang-kadang lupa itu. Kadang-kadang, apa belit lagi gitu. Kesadaran itu nurun lagi. Gitu. Makanya di sini benar kata Kisunan itu. Panah-panah, nggak ada yang bisa panah. Memang benar, nggak ada yang bisa panah dalam hidup itu. Panah dalam hidup itu di saat dimampukan.
Dan itu tidak selamanya di situ gitu, kesadarannya itu. Tapi pasti ngalamin lah. Pasti Habib ngalamin juga kan. Di saat dipanakan itu. Udah nggak ada pengakuan dalam hati itu. Cuman ngikutin apa yang diperintahkan Allah aja, dikehendaki Allah. Pas udah selesai baru sadar gitu. Loh kok bisa begini gue? Melayani orang 400 orang 3 hari 3 malam ibaratnya. Nggak capek. Dan apa yang kita pikir nggak mampu dimampukan. Ternyata di situ makna panah dipanakan oleh Allah. Sudah tidak ada pengakuan dalam hati tapi ngikutin apa kehendak Allah. Dan itu saya baru tahu pas begitu Pak Pur di Padepokan menceritakan tentang panah. Oh ini yang gue rasa. Tapi cuma sekali doang, Pak, nggak diulang-ulang lagi itu. Gitu loh. Jadi ya tetap di saat kembalinya ya seperti biasa. Ya masih goblok juga si Yusuf yang goblok yang nggak tahu apa-apa gitu. Cuman kalau dalam pengalaman mengalami gitu loh, Pak. Nyicipin lah istilahnya. Kondisi-kondisi itu nyicipin. Tapi kita nggak selamanya di situ. Belum bisa selamanya lah ibaratnya gitu ya, Tebib. Belum dimampukan untuk di situ. Dia masih naik turun. Jadi nggak ada jaminan Bang Awang. Orang sadar Allah itu manusia suci, enggak. Kadang-kadang orang salah paham. Ngomongin tentang Allah, dia udah kenal Allah berarti dia manusia suci nih. Doanya diijabah nih, kan gitu kadang-kadang. Padahal ya nggak gitu. Nah, prasangka-prasangka ini yang sering terjadi di kehidupan nyata. Aku bilang kan jangan pernah berprasangka baik maupun buruk. Ya itu kalau sudah mampu itu. Kalau sudah dimampukan di situ ya iya. Bagusnya begitu. Jadi contoh kayak gini lah, kita memahami nol ego lah. Tanpa keakuan. Kembali ke fitrah lah. Nol ego gitu. Setelah Ramadan kita kembali ke fitrah. Nah ternyata di saat di aplikasinya ya tetap aja ego tuh ada kan gitu. Tapi di saat-saat tertentu ini dinolkan sama Allah. Contoh misalkan gini, tiba-tiba kita diludahin orang nih. Kalau lagi dinolkan cuman ketawa Bang. Senyum no nggak apa-apa. Keakuannya kagak ada di situ. Cuman menyadari. Nerima. Tapi nggak selamanya. Kadang-kadang pas digeber ngambek kita keluar lagi egonya. Sialan. Nah di situ ternyata Bang. Jadi yang saya alami seperti itu. Belum bisa pakem di situ. Mungkin ada kiai-kiai besar atau ulama-ulama besar yang sudah dimampukan oleh Allah makomnya seperti itu. Udah nggak terganggu dengan apapun. Atau mungkin juga ada juga yang ibaratnya kesehariannya tukang sampah tapi dimampukan Allah di wilayah itu. Ada juga yang begitu. Pernah saya ketemu. Saya anggapnya kayak orang biasa secara mata dohiriahnya. Begitu duduk bareng ngobrol, dalam pemahaman tauhidnya. Jadi kadang-kadang Allah itu nyamarin gitu. Casingnya itu casing dia ya, tapi dalamnya luar biasa. Ada yang casingnya bagus, tapi ya begitu tadi kita tertipu. Wali mastur. Wali mastur. Kan ada wali mastur sama wali masyur. Wali mastur hidupnya kayak kehidupan biasa. Normal, biasa. Nggak kelihatan. Masuk dan termasuk ke kamu kan. Dia gitu ya. Kenal. Tapi kita juga nggak tahu bahwa dari wali juga kita Nggak tahu gitu. Nggak tahu. Cuman kadang-kadang prasangkaan aja gitu. Jangan-jangan kan gitu. Jangan-jangan nih wali kan gitu.
Kadang-kadang kita mah nggak tahu dia wali Allah bukan nggak. Cuman Yang dari tahu, ya wali juga. wali murid. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, ini dari bahasan tadi usul gimana nih? Ada yang mau nambahin nggak? Kalau saya kan baru nih usul itu. Jadi usulnya itu gimana? Jadi kalau dalam ilmu tasawuf kan usul itu sampai kan gitu. Sampai kepada Allah kan gitu. Nah, kalau di sini wusulnya itu sadar Allah, Bang. Di saat jiwa Abang aktif sadar Allah, itu udah wusul. Itu udah usul. Nah, tapi wusul di situ baru gerbang awal perjalanan. Selanjutnya masih ada. Masih dikepas lagi. Nah, ke dalam lagi. Jadi wusul ini unlimited. Nggak ada habisnya. Iya. Terbarui terus. Karena di saat kita mengenal zat itu kan nggak ada batasnya, Bang. Zat Allah. Yang laisa kamislihi itu. Nah, kalau kita hanya mempelajari mengenal itu doang, bisa-bisa gila. Makanya diaplikasikan maksudnya gitu loh. Agar apa? Setelah kita mengenal yang laisa kamislihi itu tidak tertipu lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan dulu masih menuhankan Allahnya ini hasil halusinasi pikiran kita, bayang-bayang kita gitu loh. Pikiran kita kan, oh Allah tuh di sana gitu kan gitu ya. Gini. Oh, ada bangkunya duduk di sana kan gitu dulu. Itu yang saya alami begitu gitu, Bang, dulu itu. Terus katanya Allah ini begini. Nah, itu kan hanya kata-katanya kan gitu. Begitu saya aplikasi, baru nyatanya ada yang sesuai, ada juga yang enggak gitu loh, Bang, maksudnya. Dari katanya itu ada yang sesuai, ada juga yang enggak. Di saat kita ngalami sendiri. Gitu. Karena kalau kita misalkan tunjuk Allah itu ada di mana, di dalam diri, berarti Allah itu kan. Nah, itu. Sedangkan Allah tidak bertempat. Tapi palingkan wajahmu, itulah Allah. Nah itu aplikasinya, itu kesadarannya sebenarnya. Di saat saya memandang situ, saya menyadari Allah. Makanya ngelihat kemanapun ya kesadaran saya tetap melihat Allah gitu loh, Bang. Kesadarannya itu yang menyaksikan Allah. Pernah saya pun memang di saat diperjalankan nih, ke Bandung nih ceritanya. Begitu turun dari bis, disadarkan itu. Kemanapun kau menghadap, disitulah wajah Allah. Berarti wajah Allah itu bukan wajah bentuk, Bang, tapi kesadaran jiwa kita di saat ngelihat ke sono, ada Allah. Nah, ini semua ciptaan Allah lah ibaratnya gitu. Makhluknya Allah ya, itu ya. Di situ aplikasinya sebenarnya. Di saat kita menyadari. Jadi bukan wajah Allah tuh wajah bentuk rupa kayak kita begini. Dulu itu masih ya itu tadi ketipu dengan hal-hal seperti itu. Contoh misalkan kadang-kadang kan kita masih menuhankan akal pikir kita, menuhankan diri kita, menuhankan harta, ilmu. Nah, ini yang halus-halus ini, Bang. Yang kadang-kadang tipis, tapi ya tetap kita masih tersesat gitu loh. Belum menuhankan Allah yang sesungguhnya gitu. Karena kalau sudah benar-benar kita menuhankan Allahnya itu tidak akan tertipu dengan hal-hal seperti itu. Kita udah paham, oh ini Allah, ini bukan. Maupun yang di dalam maupun yang di luar. Contoh misalkan gini, kita kan udah dipahami nih mana diri, mana Allah kan gitu. Oh ini kehendak diri nih, nafsu nih, keinginan diri nih. Nah itu jiwa yang sudah aktif akan menyaksikan itu, Bang. Oh ini keinginan nafsu saya nih, bukan keinginan Allah. Kita bisa baca, kita bisa menyaksikan itu. Makanya kadang-kadang gini, keinginan diri saya datang silaturahmi ke rumah Ustadz Dika. Keinginan diri saya nih, Ustadz, habis maghrib saya nyampe rumah Ustadz. Keinginan diri saya. Begitu maghrib, Allah keinginannya beda.
istri saya nelpon, "Pak, aku sakit, jemput aku ya." Nah, di situ kadang-kadang kalau kita nggak samakan keinginan diri dengan keinginan Allah, kecewa. Bener nggak? Ini antara mau ke rumah ke ustadz atau jemput istri kan gitu. Tapi saya udah janji. Akhirnya apa? Ya saya mengalah di situ, menyadari bahwa itu keinginan diri saya. Kehendak Allah, saya jemput istri saya karena dia sakit. Akhirnya saya jemput, datang ke rumah, saya layani, ini amanah dari Allah gitu loh Bang, maksudnya mengutamakan apa yang dikehendaki Allah tadi dibandingkan keinginan diri kita. Nah, itu akan tersaksikan dengan nyata. Makanya bagi orang yang belum menyadari dirinya, itu akan sering tertipu di situ. Tertipu dengan nafsu, pikiran gitu loh, keinginan. Itu saya pernah dipahamkan tentang nafsu itu ya begitu di saat ketemu perempuan satu bis, dipegang ini, bib, bangun tuh nafsu kan, ini nongol dia, ayo suplawan tuh. Nah, jiwa tuh menyaksikan nafsu itu. Nah, di situ kita jiwa ini mau berserah kemana? Kalau mau mengandalkan kemampuan diri nggak bakalan sanggup Bang. Nafsu ini lebih besar, nggak bisa. Akhirnya apa? Jiwa ini berserah ke Allah. Ya Allah, yang bisa ngilangin nafsu ini Engkau, bukan aku. Apa yang harus aku lakukan? Turun perintah di situ, istighfar kamu. Istighfar saya karena Allah, sehingga dihilangkan ini, nggak jadi ngelayanin ini keinginan nafsu ini. Nah, di situ baru paham setelah terjadi kan gitu. Awal terjadi mah belum paham saya juga. Tapi diberi pahamnya setelah terjadi. Oh, ini maksud Allah tuh ngajarin saya begini gitu loh Bang. Nah, itu yang disebut maknanya berguru ke Allah dalam kehidupan. Kita nggak ngerti apa-apa tapi dipahamkan. Tapi bukan berarti kita berguru ke Allah terus nggak perlu pembimbing. Salah juga ini. Nggak boleh gitu. Harus ada pembimbing, karena yang membuka jalannya itu ya beliau, melalui beliau gitu istilahnya. Kayak belajar di internet nggak ada gurunya, nggak bagus juga. Ya, sebenarnya gini, bukan nggak bagus, bagus sih bagus. Emang nggak ada pembimbing. Nah, cuman di saat situ bingung mau nanya sama siapa kan gitu. Mau nanya sama Allah langsung, ini saya belum nyampe ini kan gitu ibaratnya. Kadang-kadang udah nyampe aja nggak dijawab Bang. Iya, saya bingung waktu itu kan ada lagi bulan puasa nih. Bulan puasa, terus pada puasa kita lagi pada nongkrong nih. Terus ada kiriman. Siapa yang kurang lebih, mudah-mudahan saya salah. Siapa yang percaya dengan apa ya? Percaya atau apa? Saya lupa sih waktu itu kiriman itu tuh. Saya bingung tuh, siapa yang percaya dengan asma Allah, kafir atau murtad. Terus saya kurang lebih gitu. Terus siapa yang percaya dengan makna apa ya? Kira-kira saya bingung. Maksudnya apa ya? Terus puasalah, berbukalah dengan yang goib. Iya, saya bingung lagi. Kan ada di situ ya, waktu sih ke grup tuh. Berbukalah dengan yang goib. Ada di sini. Ya kan, sedangkan puasa sendiri yang tahu kita sama Allah sendiri gitu loh. Saya jadi bingung gitu. Saya bingung. Nah, makanya di sini itu Bang, kita belajarnya itu bukan belajar yang ribet-ribet, yang jelimet-jelimet. Jadi yang mudah dipahami, tapi sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah gitu, sunnah dan ininya ketentuannya itu sesuai dengan yang diajarkan syariat Islam gitu. Dan di sini nggak diarahkan untuk memahami goib kayak gitu, goib lihat pocong, goib lihat cenderuwo, enggak. Di sini kita diajarkan lurus ke Allah. Nah, makanya kan kita dalam Al-Fatihah kan itu ihdinas siratal mustaqim, berikan aku petunjuk jalan yang lurus kan gitu. Nah, di sini dikasihnya itu lurus ke Allah. Makanya ya Pak Pur itu selalu bilang lurus aja, lurus, jangan belok ke yang lain maksudnya.
Iya. Jangan kalau belok ke situ lagi, ke goib-goib yang kayak gitu ya jauh lagi. Saya bingung maksudnya apa ya? Nah. Jangan percaya dengan asma Allah akan kafir atau murtad. Saya lupa sih itu. Jadi gini loh Bang, saya juga pernah ketemu orang yang begini. Allah itu nama. Kan gitu. Ngapain lu nyembah nama? Iya, Nah, begitu kan? Begitu kan? Nah itu. Karena sebenarnya dia belum kenal sama yang punya nama. Kalau udah kenal sama yang punya nama, nggak mungkin dia ngomong itu cuma nama. Contoh gini, abang namanya siapa? Topik. Nah kalau yang udah kenal Topik, otomatis dia akan tahu sifatnya, perbuatannya, kan gitu ya, zatnya, wujudnya gitu loh, tampangnya. Nah kalau yang udah kenal kan pasti tahu, bukan sekedar nama Topik itu, gitu loh, ngerti kan? Nah, jadi kalau yang belum kenal pasti ngomongnya gitu, Allah itu cuma nama, jangan nyembah nama. Saya tanya, udah kenal belum? Belum, nggak usah ngomong kalau itu mah. Jawab begitu aja. Nah iya. Kenal dulu. Nah iya. Lu udah kenal belum? Belum. Ya udah nggak usah ngomong. Ngomong juga nggak ada habisnya. Udah kenal. Oke, kenal. Kalau orang udah kenal itu nggak mungkin nanya lagi Bang. Contoh gini, saya udah kenal Opik nih, ya kan? Nggak bakalan nanya lagi. Woi teman-teman, yang namanya Opik yang mana? Masa absen lagi? Mungkin ini dia. Tapi kita udah kenal ya. Lah, begitu Bang. Kalau orang lain nanya, gimana sih si Opik ini? Dia kan anak kenal pasti bisa ngejelasin, oh Opik begini, orangnya begini. Nah, begini, begitu begini, Bang. begini. Tahu statusnya. Kadang-kadang kan kalau misalkan udah deket banget ya, kemana-mana bareng gitu, pasti bisa jelasin kebiasaan-kebiasaannya jenengan gitu loh. Doyannya apapun sampai tahu. Nah ini kalau dibandingkan lagi ke Allah ini wah udah kacau lagi. Ini mah nyeritain kalau kenal Topik aja lah ya. Gambarannya. Jangan dibuat atau kan beda. Tapi mengenal Allah nggak begitu gitu loh Bang maksudnya. Gambaran doang. Gitu. Jadi kalau ada orang yang nanya seperti itu, jawabnya ya begitu. Pernah saya pun digituin. Mas Yusuf udah tahu belum Allahnya yang mana? Dalam batin saya ngomong, ya Allah, ini orang sebenarnya udah kenal engkau apa belum sih? Pakai nanyain Allahnya yang mana? Kalau orang udah kenal itu nggak mungkin ditanyain Allahnya yang mana kan gitu. Berarti dia belum kenal nih. Kan dalam logikanya begitu Bang. Kita udah bisa pakai. Tapi dia belum kenal. Belum kenal. Kalau orang udah sama-sama kenal nggak mungkin ditanyain. Dan itu yang pertanyaan kalau sudah kenal, coba gimana? Berani seperti apa? Nanya gitu. Kalau kenal seperti apa? Gimana Nah. caranya? Gimana caranya? Nah, Kalau nggak kenal, gimana caranya? Karena ada yang nggak percaya sama bisa. Gitu. nah kalau saya kan pernah juga ditanya gitu. Yang maksud menyaksikan Allah dalam kehidupan kayak gimana, Sup? Katanya lu menyaksikan Allah. Emangnya lu nabi? Digituin, Bang. Iya. Jangan kan gitu. Kalau kita ngomongin makrifat itu udah pasti digituin. Yang itu kan udah kelas makom nabi. Nah, Cuma nggak bisa belajar makrifat. nah itu. Dikasih ya. Nah itu makanya Bang, di sini kan Allah tuh maha. Kalau misalkan Allah itu hanya untuk orang yang berilmu, orang yang paham, berarti nggak maha dong, terbatas dong. Nggak ada. Jadi gitu Bang. Jadi intinya gini, di saat saya ditanya begitu, ya saya ceritakan pengalaman saya menyaksikan Allah itu seperti apa. Contoh misalkan, saya pengen ke Padepokan. Saya ngomong dalam kesadaran tuh, ya Allah, aku pengen ke Padepokan, tapi nggak ada uang, nggak ada waktu. Tapi aku yakin ya Allah, kalau Engkau berkehendak pasti akan terjadi. Nah gitu Bang. Nah ini udah ada komunikasi nih. Ada keinginan lagi. Iya, istilahnya ada bicara dengan Allah ini dalam kesadaran itu. Nyambung gitu. Ternyata Allah jawab.
Tapi jawabnya itu bukan jawab dengan kata-kata langsung itu loh. Ada cara Melalui ada pasien saya, orang Cina mualaf. Tiba-tiba ngomongin tauhid, dia nangis, merasa dapat hidayah kedua, pengen tahu caranya bagaimana kan gitu. Saya bilang ada di sono, di Solo. Dia jawab, kalau gitu besok pakai mobil saya aja. Nah ini kan saya mulai menyadari nih, wah ini jawaban nih, gitu loh bang maksudnya. Nah begitu dia ngomong begitu, ternyata dia ngomong sama teman-temannya, ternyata 9 orang mau ikut, ya kan? Dan salah satunya pengusaha kaya, dijamin naik pesawat, pulang pergi sama uang jajannya. Nah di situ saya menyaksikan Allah gitu loh. Ini kalau bukan Allah nggak bisa begini gitu maksudnya, bukan menyaksikan Allah bentuk wujud gitu loh. Nah iya kalau bukan Allah yang menggerakkan hati orang ini, nggak mungkin dia mau melakukan ini gitu loh bang. Maksudnya kayak saya mau ngopi nih. Nah, bukan saya nih yang mau ngopi ya. Lah itu kalau nggak dimampukan Allah, nggak mungkin ya. Nggak mungkin gitu. Makanya gini bang, di level 4 itu kan ada yang menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di dalam diri. Bukan yang ngopi Allah, yang ngopi jenengan. Iya, cuman dimampukan oleh Allah kan gitu. Enggak, bukan bego, enggak biar jelas gitu loh. Kadang-kadang orang pukul rata begitu. Makanya kan ada tuh yang jadikan alasan, ini yang mabok Allah, yang jinah Allah. Apa lu gila kali ya? Nah ini karena enggak memahami kesadarannya. Nah, itu bang. Kesadaran. Itu ketemunya di usul diri ya. Nah, itu. Jiwa apa? Nah, jasa itu fungsinya apa? Nah, Kalau udah tahu itunya kan sendirinya udah ngerti lah dikit-dikit gambaran Nah, makanya kan ada ilham fujur, ada ilham takwa. Gitu. Angkat diri yang mana angkat diri kan gitu. Allahu Akbar. Ini jam berapa nih? Jam 9, ini setengah 10 kurang. Ini ngobrolnya kita sampai sini aja. Kepanjangan ini durasinya. Jadi kesimpulan tadi teman-teman, sahabat-sahabat, mohon maaf apabila ada salah ucap. Tapi ini saya simpulkan makna wusul dalam aplikasi kehidupan di saat kita selalu sadar Allah dalam aplikasi kehidupan. Contoh misalkan kita bangun tidur, ya kan? Sadar akan Allah lalu bersyukur kepada Allah. Usul itu. Usul termasuk usul. Sampai kesadarannya menyadari Allah. Nah setelah kita bersyukur bangun tidur, lalu kita mandi. Nah mandinya itu di saat kita mau mandi itu menyadari bahwa itu perintah dari Allah. Nah itu kesadarannya selalu ke Allah. Nah itu usul sebenarnya bang. Tapi harus terus. Sama zikir juga. Nah iya sama. Asmanya itu zikir. Jadi bukan istilahnya Ya iya kita terbang. Bukan. Ini kadang-kadang akal pikir kita kan nakal begitu bang. Ya, jadi nyampe ke Allah itu terbang sono ke langit ketujuh. Zikir salah aku itu gitu. Nah, jadi usulnya saat zikir itu menyadari Allah di situ, di saat aplikasinya pun sama. Tapi kondisi-kondisi ini enggak selamanya. Nah, gitu. Nah, gitu ya Bang ya. Jadi itu kesimpulannya, usul itu yang selalu menyadari Allah itu udah usul, tapi usul di situ bukan berarti sudah sampai terus berhenti karena perjalanan masih jauh. Harus kita aplikasikan kesadaran ini tetap menyadari Allah dalam keseharian kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang disebut usul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan, pengalaman saya. Saya akhiri siaran langsungnya, nanti kita lanjut lagi di sini, tapi nanti saya putar lagi siaran langsung lagi di saat nanti zikir bareng ya. Jadi saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.